Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia. Hari ini saya rindu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk kita bahas bersama-sama. Oke, ada 4 pertanyaan hari ini yang akan kita bahas yang sangat menarik dan semoga menjadi jawaban bagi pertanyaan Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum bertanya, mungkin yang malu bertanya, ini menjadi jawaban juga. Oke, yang pertama, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bertanya ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Juga kami akan bahas pertanyaannya. Yang pertama, ada pertanyaan, setelah saya melihat, saya ingin bertanya kepada saudara, mengapa kita perlu diperdamaikan dengan Allah? Bukannya Allah itu panjang sabar dan Dia sayang pada kita. Oke, pertanyaan pertama ini kita jawab. Jangan lupa bahwa Tuhan itu maha kasih dan maha adil. Nah, ini banyak orang Kristen itu berpikir Tuhan itu seperti 2 sosok. Yang pertama, kadang orang Kristen mikirnya seperti kakek ya, kalau kakek sama cucunya itu kan penuh kasih ya. Oh, nggak apa-apa, cucunya salah, oh nggak apa-apa, jatuhkan gelas, nggak apa-apa, nanti beli lagi gitu ya. Kalau kakek itu kan penuh kasih, nggak ada keadilan gitu ya. Nah, namun sebaliknya ada beberapa orang Kristen yang merasa Tuhan itu seperti polisi ya. Artinya apa? Oh, kalau salah pasti dihukum. Oh, kalau salah pasti ngalami semua yang nggak baik. Wah, masuk hukuman yang berat gitu ya. Setiap kesalahan dikit ada hukumannya gitu ya. Atau ada buku hukumannya. Wow. Nah, bagaimana yang benar? Bagaimana yang sesuai kebenaran firman Tuhan? Sesuai kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu maha kasih dan adil, maha adil ya. Jadi bukan cuma satu sisi kasih. Kalau kasih itu saja itu bisa membuat kita nggak benar ya. Contoh kalau orang tua cuma kasih sama anak, nggak pernah ada disiplinnya ya, maka anak ini nggak akan jadi sesuatu yang anak yang hebat, seseorang yang hebat gitu ya. Pasti ada kasih, ada adil. Nah, jadi pertanyaan ini kita jawab kenapa? Karena kenapa kita harus diperdamaikan dengan Allah? Karena Tuhan itu maha kasih dan maha adil. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita dapat diperdamaikan dengan Allah? Nah, jadi karena Tuhan maha kasih dan maha adil, Tuhan tidak bisa langsung menghapus dosa kita ya. Oh, sudah ya, ya wis dihapus gitu. Nggak seperti itu. Tapi Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menanggung dosa-dosa kita ya. Jadi untuk menanggung dosa-dosa ini diperlukan orang yang suci dan nggak berdosa ya. Di dunia ini nggak ada ya. Bahkan Alkitab mencatat kalau kita ini Matius 5, kita benci, marah kepada saudara kita, kita ini sudah jadi seorang pembunuh. Ketika kita lihat lawan jenis ya, ayat 27-28, Matius 5, 27-28, ketika kita lihat lawan jenis, nah ketika kita lihat lawan jenis itu kita ingin, nah itu sudah berzina kata firman Tuhan. Nah, jadi nggak ada orang yang nggak berdosa. Karena itu Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi rupa manusia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga waktu dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Ya. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, kenapa Tuhan berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani? Kenapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa seluruh dunia sedang ditanggung sama Tuhan Yesus. Ya. Karena itu Allah dalam kesuciannya menoleh. Seperti ketika kita berdosa, Tuhan menoleh. Ya. Tuhan membuang muka, anakku ini salah, ini menjijikkan, ini dosa. Ya, karena Tuhan Maha Suci. Semua dosa itu tanggungkan ke Tuhan Yesus
di atas kayu salib. Harusnya hukuman salib itu untuk kita ya, tangan kita yang berdosa, tangan kita yang mukul orang, tangan kita yang menandatangani sesuatu yang jahat, ya. Tangan kita yang mungkin melakukan sesuatu yang salah, ya. Pikiran kita yang harusnya kena mahkota duri, ya. Hati kita yang harusnya tombak, hatinya penuh kebencian, sakit hati sama orang, ya. Iri. Kaki kita jalan ke jalan-jalan yang nggak benar, ya. Lewat kaki kita mungkin nendang sesuatu, ya. Kita yang harus disalib, kita harus dicambuk, tapi Tuhan yang tanggung. Karena hukuman sudah dijalankan, ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka kita yang percaya diperdamaikan. Salah satu konsep yang saya sudah bahas, dan ini kejadian nyata, Jenderal Samila. Jenderal Samila adalah jenderal dari Rusia yang berperang. Nah, kalau perang itu kan memang pasokan makanan itu penting ya. Nah, satu kali ketika pasokan makanan itu ada yang mencuri, maka Jenderal Samila ini memberi peraturan. Siapa yang ketahuan mencuri akan dicambuk 50 kali. Nah, maka ketika beberapa minggu kemudian ada yang mencuri lagi, ternyata tertangkap adalah ibu Jenderal Samila. Maka ketika tahu itu ibunya, dia dilema ya. Dia punya kasih, tapi dia punya keadilan, ya. Perintah harus tetap jalan. Nah, bagaimana caranya? Ketika hari H, ibunya sudah diikat untuk dicambuk, ya. Maka udah bersiap aku di sampingnya. Ini pasti pilihannya antara jenderal ini nggak punya hati, nggak punya kasih, apa jenderal ini nggak adil. Apa yang dilakukan? Jenderal ini membuka jubahnya, lalu dia memeluk ibunya, dipeluk, lalu mulai Agojo mencambuk. Jadi yang kena itu Jenderal Samila, cambuk 50 kali. Dia yang menanggung hukuman itu, maka dia tetap punya kasih dan punya keadilan. Ya, sama dengan Tuhan. Tuhan mengirim Tuhan Yesus dalam rupa manusia, anak yang tunggal, supaya menanggung dosa kita. Dan barang siapa percaya kepadanya, diselamatkan. Ya, seperti itu cara Tuhan mendamaikan kita. Nah, jadi karena Allah Maha Kasih dan Maha Adil, jadi karena itu kita harus diperdamaikan. Bukan langsung dosanya dihapus. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau keselamatan itu terjamin dalam Tuhan, mengapa Alkitab terus memperingatkan kita tentang kemurtatan? Apakah akan kehilang keselamatan itu? Oke, pertanyaan yang kedua kita sudah bahas ya beberapa kali, salah satunya lewat konsep pilihan, bahwa sesungguhnya dari sudut pandang manusia, kita ini nggak tahu siapa yang percaya Tuhan, siapa yang terpilih. Jadi secara manusia ya, secara hamba-hamba Tuhan, juga penulis surat ya, entah itu Paulus, entah itu Petrus ya, tentang kemurtatan, entah itu Yakobus, rasul-rasul ini nggak tahu tentang siapa yang akan bisa percaya, siapa yang terpilih untuk diselamatkan, siapa yang enggak. Karena itu dikatakan waspada tentang kemurtatan, gitu ya. Karena nggak tahu. Karena itu kita semua harus semakin sungguh-sungguh dan supaya kita semakin berkenan. Ayo semakin beriman, semakin bertumbuh. Jangan sampai mundur. Contohnya di Alkitab jelas. Demas 2 Timotius 4 ayat 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Dikatakan di sana, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas ini sudah pelayanan sama Paulus. Orang pelayanan.
berangkat pelayanan sama seorang rasul yang nulis 2/3 dari Alkitab. Tapi dia bisa mundur. Karena sesungguhnya nggak ada yang tahu siapa yang sudah percaya sepenuhnya, apa cuma percaya di mulut saja. Percaya dalam tindakan awal-awal saja. Imannya nggak murni. Ya. Karena itu selalu diperingatkan, ayo murnikan iman, ayo tumbuhkan iman, ayo semakin setia. Nah, untuk menjawab pertanyaan lanjutan tadi, apakah itu orang itu bisa diselamatkan? Nah, ini penting ya. Pertanyaan itu, keselamatan hilang apa tidak? Nah, jadi orang itu belum tentu sudah selamat dari awal, belum tentu sudah percaya. Ya, jadi mungkin aja orang itu karena perasaan senang terhadap seseorang maka dia ke gereja dan percaya. Oh, karena senang sama Paulus, Demas ikut Paulus. Tapi ketika dia punya kesenangan yang lain, dunia, dia meninggalkan Paulus. Sesungguhnya apa yang menjadi alasan kita untuk jadi Kristen? Apa yang menjadi alasan kita untuk melayani? Ada orang pelayanan karena pengen tampil. Ada orang pelayanan karena pengen dekati salah seorang worship leader, atau yang pelayanan pengen jadi pacarnya atau jadi pasangannya. Apa motivasi kita melayani? Apa motivasi kita jadi Kristen? Gak ada seorang pun manusia yang tahu motivasi manusia yang lain, kecuali dia cerita ya. Maka itu kata murtad ini cenderung ke arah dimana orang itu sesungguhnya belum percaya. Percayanya cuma di luar saja, tipis. Ya. Jadi keselamatannya hilang apa tidak? Jangan-jangan dia belum pernah selamat. Ya. Bukan sudah selamat terus hilang, selamat terus hilang, enggak. Jangan-jangan dia belum pernah selamat. Dia cuma karena hobi, karena pengen ikut, ya. Ternyata belum punya beriman penuh, imannya nggak murni. Ini dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Ya, meneruskan tentang kemurtadan, apakah orang Kristen tersebut tetap diselamatkan? Bagaimana menggiring orang semacam itu? Ya, jadi tadi kita bahas ya, jika murtad itu tentu berarti imannya nggak murni dan bisa kelihatannya bisa hilang, padahal belum pernah percaya Yesus mungkin. Bahkan dia belum pernah percaya Yesus dari awal, belum punya Yesus, ya. Belum ikut Tuhan, makanya mundur. Kalau seorang itu sudah percaya Tuhan Yesus dengan murni, Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan pasti mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Kalau seorang benar-benar dombanya Tuhan, ini konteksnya domba. Orang percaya jadi dombanya Tuhan, sungguh-sungguh sudah percaya. Nggak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Tapi kalau kita nggak percaya, kita bukan dombanya Tuhan, ya kita pasti bisa mundur-mundur sendiri. Ya, kita percaya aja enggak. Kita cuma ikut-ikutan. Nah, hati-hati. Makanya kenapa kita re-evangelism terus. Nah, kita penginjilan ke dalam gereja terus, ya karena ini. Karena belum tentu semua orang di dalam gereja itu percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ini menjawab sekaligus bagaimana mengiring orang itu kembali. Tentu re-evangelism, penginjilan kembali, memberi pengetahuan terus, dan mohon kuasa Tuhan untuk memberikan iman kepada orang tersebut. Karena iman itu Tuhan yang memberi, karya Roh Kudus. Ada kan orang yang diinjili, wah sudah diinjili oleh banyak pendeta, diinjili oleh banyak orang, tapi nggak bisa percaya. Ingat kembali konsep keselamatan, ya, konsep keselamatan, konsep pilihan, konsep pilihan. Tuhan tuh milih orang selamat, itu kemurahan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sudah dipilih,
Ayo sama-sama kita bersyukur atas pilihan ini dan kita sama-sama mau semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Ya, pertanyaan yang keempat. Dikatakan di sana pertanyaan yang keempat, apa ada tanda jaminan bahwa saya sudah diselamatkan? Oke, kita buka sama-sama untuk menjawab pertanyaan ini. Alkitab kita Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Jadi apa jaminannya kita ini sudah diselamatkan? Materai kita, jaminan kita itu Roh Kudus. Jadi bila kita hidupnya dipimpin Roh Kudus, kita beriman, ya, itu anugerah. Iman itu anugerah Roh Kudus kan, dan Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Jadi apa jaminannya Pak saya ini sudah selamat? Kita mulai dipimpin Roh Kudus. Sama dosa itu mulai nggak suka. Kalau kita jatuh, ya orang Kristen bisa jatuh, tapi bangkit lagi. Salah ya, salah ini. Aku harus dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu ngomong, kamu ini salah. Gak benar melakukan ini, ya. Bangkit lagi sampai kita punya buah-buah roh, ya. Apa jaminan saya ini sudah diselamatkan? Yaitu ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, memimpin hidup kita sampai kita punya buah-buah roh. Ya, Matius 7 berkata, dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Ya, itu tentang nabi-nabi palsu. Jadi kalau apa kekristenan palsu, bedanya di mana? Di buahnya. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, jaminan kita Roh Kudus ya, maka ia akan berbuah manis, berbuah-buah roh, hidupnya berubah. Ya, bukan sebuah kemunafikan, tapi sebuah kesungguhan bahwa dia punya kasih, sabar, kemurahan, sukacita, sampai sebutkan satu-satu sampai penguasaan diri. Ya, jadi jaminan kita sudah diselamatkan Allah, dipimpin Roh Kudus dan terus berbuah. Itu tanda kita diselamatkan. Oke. Kalau ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, silakan tinggalkan di kolom komentar dan kami akan menjawab. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sesi tanya jawab ini. Kami boleh berbagi apa yang sudah hamba-Mu ketahui dan boleh berbagi supaya menjadi berkat, menolong, menjadi jawaban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah bertanya, mereka yang sudah berani bertanya Engkau berkati, dan biar rohaninya semua yang bertumbuh dewasa. Roh Kudus, biar Engkau terjemahkan semua jawaban hamba boleh dimengerti oleh setiap yang mendengar dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pertemuan kami dalam episode berikutnya dengan kasih, kemurahan, kebaikan, dan hikmat daripada Allah menyertai kami. Biarlah firman semua yang tabur bertumbuh sehingga hidup kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah menonton, sudah mendengar dari konten ini. Biar jadi berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara suka, silakan subscribe, like, share, juga komen kembali feedback untuk kami. Semua dukungan Bapak Ibu Saudara saya ucapkan terima kasih, baik dukungan secara online maupun secara support materi, semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sola Gratis Teologi.